Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Persib Bandung dipastikan lolos langsung ke babak grup AFC Champions League 2 alias ACL 2 tanpa melalui babak playoff alias Persib langsung main di AFC Champions League 2. Hal ini dikarenakan salah satu peserta yang akan jadi peserta playoff ini, yakni tim asal Korea Utara Hwabul FC, gak lolos ke ACL 2 dikarenakan gak punya lisensi AFC. Persib bersama Eastern FC asal Hong Kong, Tampines Rover asal Singapura, Kaya Iloilo asal Filipina, Liman asal Hong Kong, Selangor FC asal Malaysia, Sydney FC asal Australia, Bangkok United asal Thailand, Zhejiang FC asal Cina, Jeonbuk Motor asal Korea Selatan, dan Sanfrecce Hiroshima asal Jepang dipastikan lolos ke babak grup. Tinggal menunggu juara FA Malaysia, juara Piala Qatar, juara Piala Arab Saudi, juara Piala Singapura, juara Piala Korea Selatan, dan juara lainnya ya, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Turkmenistan, dan lain-lain ya. Dan inilah untuk sementara para peserta ACL 2 yang akan digelar pertandingannya di bulan September 2024. Yang pertama Sanfrecce Hiroshima, Jepang. Yang kedua Zhejiang Pro asal Cina. Yang ketiga Bangkok United asal Thailand. Sydney FC asal Australia. Selangor FC asal Malaysia. Liman FC asal Hong Kong. Lion City Sailor asal Singapura. Eastern SC asal Hong Kong, Kaya Iloilo asal Filipina, Jeonbuk Motor asal Korea Selatan, Tampines Rover asal Singapura, Persib Bandung asal Indonesia, serta yang lain adalah juara Piala Vietnam, juara Liga Vietnam, juara Liga Filipina, dan juara FA Malaysia. Lalu apa persyaratannya main di ACL 2? Sebenarnya sih hampir sama ya dengan Liga 1 ya. Pemain asing 8, tapi cuma 6 yang boleh ada di lapangan. Wajib punya direktur teknik, punya lisensi AFC. Cuma ya itu semuanya sisanya sama. 3 kali ganti pemain, akumulasi 2 kartu kuning, kartu merah pun absen 2 kali, dan lain-lain semuanya sama. Nah, nantinya dari 32 tim ini dibagi 2 grup alias 2 wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Persib sendiri masuk ke wilayah timur, bertemu dengan 15 tim lainnya di wilayah timur ya. Nah, kita akan tunggu nih, akan berjumpa siapa Persib di wilayah timur. Nanti itu akan drawingnya dilakukan nanti bulan Agustus ya. Bagaimana dengan Madura United di AFC Challenge League alias ACL 3? Madura pun dipastikan lolos langsung ke babak grup ya, tanpa melalui kualifikasi dulu. Hal ini pun sama dikarenakan peserta dari Korea Utara ini nggak lolos lisensi AFC. Untuk sementara yang sudah lolos ke babak grup di ACL 3 itu ada Madura dari Indonesia, Sun United dari Myanmar, Sfarieng dari Kamboja, Steel FC dari Taiwan, Young Elephant dari Kamboja, Falcon SV dari Mongolia, Al Arabi dari Kuwait, Arkadag dari Turkmenistan, ada Al Fortuna dari Lebanon, Raja Basundawan dari Bangladesh, Al-Sib dari Oman, Mazia dari Maladewa, Al-Hilal Al-Quds dari Palestina. Kita nggak bisa memungkiri jika apa yang ditulis oleh Justin Hubner di Instagramnya ini memang 100% benar. Justin Hubner bilang sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia, tapi setelah mereka melihat kami bagus, mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, itu tulisan Hubner. Dan ini memang betul sekali, dan kita pun harus mengapresiasi Hubner dan rombongannya. Sebab ya nggak bisa kita pungkiri lah, selain faktor Erick Thohir dan Sintayong, tapi kehadiran Hubner dan rombongannya inilah yang bikin Indonesia jadi nomor 1 di ASEAN. Dulu kita mungkin tahu ya, jarang banget ada pemain diaspora yang mau gabung ke timnas Indonesia. Bahkan Justin Hubner aja sampai mikir-mikir buat dinaturalisasi. Tapi ketika Jordi Amat dan Sandy Walsh masuk bersama
Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner, lalu muncullah Hubner. Satu demi satu pemain diaspora mulai masuk ke timnas Indonesia. Sen Patinama, Tom Haye, Nathan Choaon, Jai Ejes, dan yang terbaru Calvin Verdong pun masuk ke timnas Indonesia. Saat ini diketahui ya, menurut sumber yang kami dapat dari Hamdan Hamedan, itu ada sekitar 60 pemain diaspora yang udah menawarkan diri untuk masuk ke timnas Indonesia. Maka wajar jika Justin Hubner bilang seperti itu. Nama-nama seperti Darren Siddle dan yang lain yang pernah menolak untuk bergabung ke timnas Indonesia, sekarang justru ngotot pengen masuk ke timnas Indonesia. Maka dari itu udah sepantasnya lah kita harus mengapresiasi Justin Hubner dan kawan-kawan yang membuat sepak bola atau timnas Indonesia jadi seperti sekarang ini. Selain dukungan dari pemerintah, ketum PSSI, supporter timnas, dan seluruh pemain yang ada di timnas saat ini, termasuk Sintayong yang udah membuat Indonesia menjadi seperti ini. Indonesia saat ini bukan lagi dipandang sebagai tim yang lemah. Bahkan seorang pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, itu iri loh ngelihat Indonesia bisa lari secepat ini. Tapi anehnya hal ini tuh nggak dilihat loh sama para lokal kampret. Mereka ini lihatnya trofi, dan trofi ciki mulu yang dipikirin. Bahkan seorang Robin van Persie pun ini berandai-andai kalau saja anaknya ini bisa masuk ke timnas Indonesia, dia pasti akan sangat senang luar biasa. Tapi sayang, anak Robin van Persie ini nggak bisa masuk ke timnas. Maka kita harus mengapresiasi pencapaian timnas saat ini, bukan malah menghujat pelatih yang udah membawa timnas Indonesia berjaya seperti sekarang ini. Lalu siapa pemain baru timnas, khususnya pemain diaspora? Itu kan yang kalian pengen tahu. Ya pasti itu yang pastinya ya. Udah ada Maurizmo Hinoke, udah pasti nih masuk nih. Tinggal ambil sumpah. Bahkan katanya Hinoke ini cuma ambil KTP doang, sebab orang tuanya masih punya KTP Indonesia loh ya. Jens Reven pun pasti ya, tinggal ambil sumpah aja. Sisanya ini kan masih dipertanyakan nih, sebab ada 3 atau 4 lagi pemain dari timnas U20 yang katanya mau diambil ke timnas senior. Berarti kalau 4 yang diambil dari timnas U20, sisa 2 dong. Karena kan ada Hinoke dan Reven. Siapa ya 2 lagi yang dari timnas U20? Kalau yang diambilnya ini back, berarti cuma tersisa Dion Mack dan juga Timo Geipens ya, karena mereka ini back ya. Untuk Jairo Ridwell nggak usah ditanya ya, prosesnya ini masih panjang, ribet. Kudu selesaiin dulu masalah di federasi sebelumnya, ini Federasi Suriname, alias cabut berkas dulu. Belum lagi bukti-bukti atau berkas-berkas Jairo ini memang mempunyai darah dari Indonesia atau keturunan Indonesia. Jadi untuk Jairo ini nggak usah terlalu diharapin dulu ya. Cuma kita semua kan pernah dengar nih, Erick Thohir pernah bilang ada 2 striker lokal grade A yang akan segera diambil sumpah. Nah kita kan belum tahu nih siapa dia nih, sebab Erick Thohir sampai sekarang ini masih menutup rapat-rapat identitas si pemain. Grade A ya, berarti dia harus main di Liga Eropa Utama dong. Siapa ya? Sidney van Hooijdonk. Dia kan main di Norwich City. Norwich City Liga 2 loh, Liga 2-nya Inggris. Tapi siapa ya, entahlah, kami pun nggak tahu. Yang pasti mungkin seorang Ole Romeni masuk grade A ya, karena dia kan main di Utrecht, Liga Utama Belanda. Kalau tebakan kami pribadi, ini tebakan lo ya, bukan berarti kami ini mengada-ada, cuman tebakan aja, bisa benar bisa enggak. 4 pemain yang tengah diseleksi nih, kemungkinan akan diambil sumpah, itu ada Sidney van Hooijdonk, Ole Romeni, Delan Oladan, dan Ilyas Altaf. Ya mungkin itu mereka ya, ini cuma prediksi lo ya. Dari Persebaya, setelah Reski Fandi masuk ke Persebaya, ada siapa lagi ya pemain lokal yang akan masuk? Ya tentu saja ada Malik Rizaldi dari Madura United. Ada juga Brian Fatari nih dari Dewa United. Juga ada M. Zainuri dan Ahmad Rusadi dari Dewa United juga, kabarnya sih lebih merapat ke Persebaya nih. Ada Teguh Amiruddin juga, kiper nih yang baru dilepas sama Arema. Untuk Fahrudin masih 50-50 ya. Ya baru itu sih. Tenang aja sih, bursa transfer masih lama kok. Buat asing siapa lagi ya? Kemarin udah diumumin Gilson Costa. Terus mungkin selanjutnya akan diumumin adalah Rivera ya. Terus diumumin lagi Basim Rasid ya. Siapa lagi ya yang akan diumumin asing? Jadi lupa nih siapa lagi yang akan diumumin, sebab kebanyakan sih, banyak banget sih yang lagi dipilih sama atau diseleksi sama Paul Munster. Ya, tunggu aja deh, alon-alon asal kelakon jare nih.
Buat yang kemarin ngebet banget ngedapetin Ali Jasim, sorry ya. Ali Jasim ke Italia bro, tuh ke klub comot, Como FC, udah ada ya pengumumannya ya. Ya sepadan sih, sebab ini anak emang luar biasa sih kemampuannya. Kan impian dia emang ingin jadi the nextnya CR7. Ya masa sih main di Liga Acak Kadut kayak Liga Wakana. Ya, silang selamat ya buat Ali Jasim ya. Siapa tahu bisa menjadi the next CR7 di Eropa. Nanti kalau gagal main di Eropa, boleh deh sekali-kali main di Liga Konoha. Dari Persita ada nama Lucas Melano, pemain asal Argentina berusia 31 tahun yang berposisi sebagai striker. Musim lalu main di Liga Azerbaijan, tapi kok di statistiknya jelek amat ya. 11 kali main gak cetak gol dan assist. Wajar sih, sebab di Liga Azerbaijan si Melano ini tuh kebanyakan cedera cuy. Dan dari riwayatnya sih pemain ini tuh kebanyakan main di Liga Argentina juga sih. Lah Argentina lagi, terus gimana tuh sama duet Argentina Vergonzi dan Vidal, jadi dilepas enggak ya? Selain itu, Persita pun dipastikan akan memulangkan Harrison Cardoso, gelandang asal Brazil yang pada musim 2022 lalu memperkuat Persita Tangerang. Tampil 23 kali, cetak 7 gol dan 5 assist. Musim ini Cardoso main di Liga Arab Saudi bersama klub Al Jubail. Persita cuma akan pinjam Cardoso sebab kontraknya masih sangat panjang nih sampai 2025 di Al Jubail. Dari Arema ada nama Mohamed Osman, gelandang asal Suriah berusia 30 tahun yang musim lalu main di Liga Thailand bersama klub Lampun Warrior. Wadidaw, Lampun Warrior cuy. Ini apa artinya Alessandro Gama jadi nih ke Arema? Kan bisa jadi, yang berarti kan dia bawa pemain asing dari Lampun Warrior kan. Sebab ya, yang kami tahu selain Osman juga ada nama Denis Murilo dan Neguoba yang juga kabarnya diincar sama Arema. Kita tunggu aja deh. Ada kabar jika Piala Presiden katanya sih batal nih digelar. Alasannya sih simpang siur. Ada yang bilang karena katanya terlalu mepet nih dengan jadwal liga. Ada juga yang bilang karena PT LIB-nya telat nih ngumuminnya. Ada juga yang bilang katanya ada sejumlah klub yang nggak siap. Ada juga yang bilang katanya karena ada klub yang nolak sebab timnya ompong. Udah tahu dong tim yang ompong tim yang mana, yaitu seperti Bali United dan Madura United yang banyak ditinggalin pemainnya. Hal ini seperti yang dituliskan di Twitter oleh Ali Mahrus dan dibenarkan oleh Indo Bola Transfer. Kami pribadi belum bisa bilang ini benar atau enggak ya, sebab LIB sendiri belum membuat statement apapun. Tapi jika ini benar dan batal digelar karena ada 1-2 tim yang nggak mau ikut, berarti benar dong LIB ini nggak profesional sama sekali. Justru Piala Presiden ini kan demi meredam gejolak antara pemain lokal dengan 8 pemain asing. Ini cuma gara-gara ada tim yang ompong jadi rusak semua rencana. Dan memang jika ini benar ya batal digelar, ya mau sampai kapanpun sepak bola Indonesia nggak pernah akan jadi liga profesional sebab masih pakai sistem ABS alias asal bapak senang. Jika Piala Presiden ini batal, ya musim depan kalian udah tahu lah juara Liga 1 pun pasti udah ditentukan. Lah LIB-nya bisa diatur sama klub kok. Paham dong sekarang?